Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Sabila dari kelas 12 TKJB. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang NAT atau Network Address Translation. Sejarah NAT. Pada pertengahan tahun 1990-an menjadi populer. NAT alat untuk mengurangi dengan alamat. Hal ini telah menjadi standar, sangat diperlukan dalam fitur router untuk rumah dan kantor kecil koneksi internet. Kebanyakan sistem menggunakan NAT melakukannya untuk mengaktifkan beberapa host pada jaringan pribadi untuk mengakses internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. Selanjutnya, pengertian NAT. Network Address Translation atau yang lebih biasa disebut dengan NAT adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Jenis-jenis NAT. Destination Network Address Translation atau DNAT adalah sebuah NAT yang berfungsi untuk meneruskan paket dari IP publik melalui firewall ke suatu host dalam jaringan. DNAT hanya bekerja pada table NAT, dan di dalam table NAT berisi 3 bagian yang disebut dengan chain. 3 chain tersebut meliputi pre-routing, post-routing, dan output. Short Network Address Translation atau SNAT yaitu sebuah NAT yang bertugas untuk mengubah short address dari suatu paket data. SNAT hanya berlaku pada post-routing. Adapun jenis-jenis NAT yang lainnya yaitu 1. NAT statis. NAT statis bekerja menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. NAT statis banyak digunakan untuk komputer yang ingin dapat diakses dari luar. 2. NAT dinamis. Berbeda dengan NAT statis, NAT dinamis bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama, sehingga nantinya ada beberapa komputer yang memiliki kesamaan alamat IP terdaftar. 3. Overloading NAT memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju satu IP publik, namun pada port yang berbeda, sehingga NAT menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan kepada server. NAT kemudian akan menentukan nomor IP dan port untuk klien tersebut. 4. Overlapping NAT. Bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP publik dan lokal. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan lokal. Fungsi NAT sebagai translasi alamat IP publik ke alamat IP privat atau sebaliknya. Sehingga dengan adanya NAT ini, setiap komputer pada jaringan LAN dapat mengakses internet dengan mudah. Melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. Melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh Internet Service Provider atau ISP. Meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. Ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengamatan kembali. Menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. Selanjutnya, cara kerja NAT. Pertama-tama, NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditunjukkan oleh sebuah server remote di internet. NAT kemudian mencatat alamat IP klien lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT. Lalu, NAT lah yang akan melakukan permintaan kepada server. Server kemudian merespon permintaan tersebut. Dari sudut pandang server, yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data yang bersangkutan. NAT menerima respon dari server, lalu melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. Keempat tahapan tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet. Berikut contoh cara kerja NAT. Adapun kelebihan dan kekurangan dari NAT. Kelebihan NAT 1. NAT dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan. 2. NAT dapat menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. 3. Dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP. 4. Dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi internet. Berikut adalah kekurangan dari NAT. 1. NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses. Ini disebabkan karena data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. 2. NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak berjalan dengan normal. 3.
Dengan adanya NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data akan melewati firewall. Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.